Halo semuanya, kami dari kelompok CJ Food Indonesia. Kali ini kami untuk mempresentasikan dari bisnis food dari kami. Ini dari kelompok saya. Yang pertama, ini kami memperkenalkan diri. Nama saya Jerli Hapak Pahan, dan di sini ada teman saya, Bapak Boen Sidodo. Lalu ada juga yang kedua adalah Arif Apriansyah. Jadi Halo, kami memperkenalkan makanan khas dari Korea, itu namanya Mawon Kitchen. Jadi Mawon Kitchen ini ide bisnis dari kami, di mana dengan hadirnya yang kita tahu dengan latar belakang food Korea, yang di mana di Indonesia sangat marak dan banyak yang digemari oleh masyarakat, sehingga membuat pasar food Korea ini semakin diminati oleh berbagai banyak kalangan, baik itu dari kalangan muda, usia tua, bahkan dari usia-usia di bawah remaja. Maka dari itu, kami dengan inisiatif untuk menghadirkan dengan makanan yang khas dari Korea itu Mawon Kitchen ini. Jadi di sini kami mau menyampaikan kenapa kami memilih makanan ini. Karena kami melihat peluang yang cukup besar untuk berkembang. Terlebihnya saat ini budaya Korea yang terus masuk tidak hanya kepada remaja dan orang dewasa, anak-anak ini juga terpapar budaya Korea. Sehingga usaha menjual makanan Korea bukan menjadi usaha asing di masyarakat saat ini. Dan memang kami melihat situasi tersebut merencanakan sebuah usaha menjual makanan Korea. Itu namanya sekali lagi Mount Kitchen. Mount Kitchen ini merupakan tempat makanan yang akan menjual makanan Korea khas kerajaan zaman dinasti. Ya mungkin kita bisa lihat mungkin di film-film, banyak dinasti-dinasti yang memang terkenal dari Korea. Jadi salah satunya makan khas dulu di zaman dinasti Joseon itu Mount Kitchen. Jadi kami membuat modifikasi, kami buat dengan sedemikian rupa untuk mengkombinasi dengan era zaman modern sekarang. Nah, di sini kami melihat ada problem dan juga opportunity yang terjadi memang di lingkungan di negara Indonesia atau di masyarakat sekitar kita. Di mana di sini di Indonesia usaha kuliner kini tidak terbatas oleh geografi. Maksudnya, kini berbagai tempat kita dapat membuka usaha kuliner atau makan yang bukan berasal dari lingkungan sekitar atau kuliner lokal. Terlebih pada saat ini gerbang globalisasi terus terbuka lebar, sehingga kultur dan budaya dari negara asing termasuk kuliner mereka terus berdatangan ke Indonesia. Seperti salah satunya itu makanan Korea. Nah, tapi apa yang menjadi problemnya? Berdasarkan latar belakang yang kami ambil dan kami analisa, demam Korean culture tersebut ini meningkat di Indonesia salah satunya melalui kuliner, di mana banyak yang menjual makanan Korea atau tempat makanan Korea sudah menjamur di mana-mana. Nah, tapi karena banyaknya yang menjual makanan Korea, maka kemiripan menu di tempat satu dan lainnya sudah sulit untuk dibedakan. Atau kata bahasa yang lebih disederhanakan sudah menjadi pasaran. Sehingga masyarakat mencoba menu yang sama hanya dengan merek yang berbeda. Merek yang berbeda tapi rasa yang sama. Nah, makanya kami mau ngambil alternatif, yaitu dengan hadirnya puluhan hingga ratusan tempat makanan yang menjual makanan Korea, termasuk makanan berat, makanan ringan, dan maka masyarakat ini dapat dengan mudah menemukan dengan mencicipi bagaimana makanan Korea yang mereka biasa lihat, baik itu secara media sosial, film, drama, dan sumber-sumber lainnya. Dan kita tidak bisa pungkiri, memang remaja-remaja kita ini sangat demam dengan film-film Korea, dengan boyband-boyband, sehingga mereka tuh sangat penasaran dengan makanan-makanan yang ada di Korea. Nah, di sini jadi problemnya atau opportunity dalam bidang customer. Nah, jadi dengan segmentasi berdasarkan demografi pelanggan wanita dan pria usia 20 sampai 45, yang dimana kebanyakan merupakan pekerja kantoran atau juga bisa datang dari kalangan mahasiswa. Pegawai kantoran ini termasuk kepada dalam jenis pekerjaan utama mereka, sedangkan mahasiswa lebih kepada jenis pekerjaan pendukung dengan peran culture of value. Karena biasanya mereka banyak memposting ulasan di feedback mereka atau bahkan di Instagram yang kita lihat sebegitu maraknya. Namun,
di sini ada emosi impact-nya, itu kekecewaan pelanggan terhadap suatu restoran, itu berupa dari pelayanan yang lama, tempat yang tidak bersih, tidak nyaman, desain yang kurang menarik. Karena dengan era Gen Z sekarang, mereka lebih mengutamakan tempat-tempat yang estetik, bukan hanya pada dasar rasa makanannya, bagaimana rasanya, bukan. Tapi lain dari itu, didukung dari desain yang menarik dengan tempat estetik mungkin. Karena mereka akan mengambil foto, membagikan di sosial media, sehingga itu menjadi suatu kenyamanan bagi mereka. Nah, dan juga tidak sepadu dengan rasanya, makanan yang mengandung bahan pengawet, bahan tidak segar, bagi pelanggan muslim, makanan yang mengandung bahan non-halal. Tingkat kekecewaan inilah pelanggan juga beragam. Bisa jadi masih pada tahap sedang, misalnya nih, pelayanan lama, akan tetapi rasa makanan dan harga yang affordable mengurangi kekecewaan. Itu sebagai solusinya. Nah, sebagai alternatif yang kami ambil, yang kami simpulkan adalah maka setiap peluang usaha untuk masalah dan solusi tersebut adalah membuat restoran yang menjual makanan yang bertema kerajaan Korea pada zaman dahulu, yaitu makanan yang kami hadirkan itu Maon Kitchen. Di mana dengan konsep atau tema yang unik, tidak umum ini, jenis makanan Korea yang ada di Indonesia lebih beragam dan masyarakat juga dapat merasakan pengalaman bagaimana sih makanan Korea pada zaman kerajaan zaman dahulu, khususnya di era dinasti Joseon. Karena yang memang kami lihat, yang kami analisa, makanan-makanan Korea yang ada di masyarakat Indonesia atau di negara ini, memang cenderung udah makanan-makanan modern. Sehingga makanan-makanan zaman dinasti atau zaman kerajaan di Korea itu udah sangat jarang muncul dan mungkin tidak ada di Indonesia. Dan dengan berdasarkan itu kami menghadirkan dengan Mawon Kitchen ini, dengan rasa Mawon Kitchen ini itu dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, oleh Bapak Boen Sidodo untuk melanjutkan memaparkan makanan dari kami. Silakan Bapak. Oke, baik dengan mengenai problem interview dan survei result. Jadi kami sudah melakukan survei kepada 13, kurang lebih 13 di sekitar 12 orang untuk mendapatkan masukan dari mereka mengenai kita punya produk. Kita punya produk yang dimana dari 12 orang yang kita interview itu 5 orang itu setuju dengan kita punya problem dan solution yang kita sampaikan ke mereka, dan ada juga yang menyatakan bahwa mereka 7 orang tidak menyatakan bahwa mereka tidak melihat bahwa ada suatu solusi yang baru yang harus kita berikan kepada mereka. Tapi intinya daripada interview ini kita bisa mendapatkan masukan bahwa produk kita itu bisa diterima oleh mereka, bahwa produk kita itu dianggap unik buat mereka gitu loh. Karena memang kita punya produk ini suatu yang menurut kita berbeda, karena kita menawarkan pertama adalah selain makanan yang enak, karena makanan Korea itu kan sudah hampir semuanya mereka juga tahu, cuman kita menambahkan dengan Instagramable, artinya mereka punya posisi, kita punya lokasi juga bagus untuk Instagramable untuk foto-foto, jadi mereka bisa mendapatkan experience yang berbeda. Itu yang kita harapkan dari hasil interview kita. Oke. Dan untuk market size estimasi, setelah kita ambil dari aplikasi yang untuk melihat ini, dari TAM sendiri itu target marketnya itu untuk makanan Korea sendiri itu di Indonesia itu hampir mencapai 40% dari total market size, kurang dengan nilai value itu hampir sekitar di 60 sampai 120 juta US. Jadi ke market itu sangat besar. Artinya memang sangat menjanjikan bahwa market makanan Korea ini gitu loh. Ya dimana kita juga lihat bahwa masyarakat dengan kita melihat bahwa SAM-nya itu 20%, yaitu karena masyarakat Indonesia itu suka akan budaya Korea ya.
sehingga dengan terlihat jelas dari jumlah restoran yang ada di Korea, jumlah restoran Korea yang ada di Indonesia itu kurang lebih sekitar di kisaran 5.000 sampai 13.000 restoran. Jadi itu memang cukup besar juga, karena dengan saham sebesar 20% itu batu kondisinya cukup baik. Ya dimana kalau kita melihat dari saham sendiri itu 10%, yang dimana 10 sampai 5 sampai 10% dari total market itu kita lihat bahwa dengan perkiraan industri makanan itu sekitar 5 sampai 10 tahun ke depan itu nilai pasar makanan itu Korea itu bisa mencapai di 1,5 sampai 3 miliar. Jadi perkiraan estimasinya itu cukup baik, artinya makanan Korea itu sangat. Oke, untuk yang pesona ya, jadi kita mencoba interview daripada salah satu kita interview itu kita coba bawa mengenai latar belakangnya apa, terus tujuannya, hobi minatnya, dan permasalahannya. Jadi kita coba sampaikan dalam tampilan ini. Mungkin kita akan ke slide berikutnya. Dan untuk customer value proposition ya kita bagi 3, yaitu production service, terus pain relief, dan gain creator ya. Jadi kita bahwa untuk gain creator sendiri itu kita yang kita poin-poin yang penting itu kita masalah penyajian, harga yang affordable, terus makanan yang halal dan halal kita jelaskan ke mereka, terus kita pisahkan, terus tempat pelayanan yang baik, terus pelayanan, ada juga pelayanan delivery ya kita bentuk, terus makanannya kita beli dengan bahan-bahannya yang baik gitu loh, baik dan segar. Itu kita punya gaya kita sendiri. Kemudian untuk produk dan service itu untuk produk kita adalah makanan Korea, kemudian menunya ada halal dan halal, terus kita juga ada chef waiters yang terlatih, kemudian tempatnya Instagram, terus kita punya delivery service. Untuk delivery kita adalah bahwa kita chef kita dan waiters kita itu terlatih, yang memang chef itu kita usahakan datang memang berasal dari Korea itu sendiri. Kita undang untuk ikut dalam join bisnis kita di Indonesia, yang dimana nanti setelah berhasil tentu kita juga akan memberikan benefit yang berbeda untuk chef itu sendiri, karena dia cukup punya peran untuk bisnis kita ini. Terus ya termasuk harga dan kualitas, terus tempatnya bersih, terus menggunakan bahan yang segar, dan itu kita punya plan kita. Dan dikaitkan dengan customer profile ya kurang lebih mereka inginkan yang sama. Jadi kita coba mempertemukan value proposition kita dengan customer profile sehingga bisa tercapai suatu titik di mana ada titik pertemuan apa yang diinginkan oleh customer dengan apa yang kita siapkan di value proposition kita punya produk. Demikian. Ya, solution seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita bagi 3 di production and service, terus pain relief, dan gain creator yang udah kita jelaskan sebelumnya, bahwa untuk yang product service bahwa kita konsep restoran Korea itu kan memang kitchen itu kita bentuk sesuatu yang unik. Jadi menyediakan makanan tradisional Korea zaman dinasti Joseon. Makanannya terdapat pilihan halal dan halal sehingga bagi pelanggan yang beragama Muslim tetap bisa menikmati. Kita memiliki chef dan waiters yang terlatih, tempatnya nyaman, bersih, Instagram, serta tersedia delivery service untuk mencakup beberapa wilayah. Untuk pain deliver kita itu chef dan waiters bawah kitchen itu dilatih untuk melayani pelanggan dengan cepat, tepat, dan ramah. Tempat yang bersih dan desain dengan nyaman dan Instagram. Terdapat menu yang halal dan halal menggunakan bahan pilihan segar serta bahan simpan baik dan harga sesuai dengan rasanya. Untuk gain creator kita, manfaat yang didapat dari pelanggan dengan nama kitchen ini adalah kepuasan dengan kualitas pelayanan yang cepat, ramah, dan waiters maupun chef juga makanan yang sepadan dengan harganya, bahan-bahan yang digunakan segar dan sehat dan segar, tempat yang nyaman dan menarik untuk berkumpul bersama teman dan keluarga. Makanan yang tersedia halal dan terdapat pelayanan delivery service yang memudahkan pelanggan saat
tidak bisa berdatang ke restoran. Itu kita punya di Grain Creator kita sendiri. Oke, untuk yang value proposition and canvas, kita membagi mengenai beberapa hal seperti problem, yaitu adanya makanan yang serupa, kemudian solution, terus kita berikan tempat yang unik, itu kita punya solution. Kemudian unique value proposition kita punya konsep restoran yang unik. Untuk unfair advance kita memiliki SDM yang unggul. Terus customer segmentasi kita itu kita mensegmentasikan kepada usia di 20 sampai 45, pendapatan di atas 3 juta gitu ya. Kemudian media sosial dan associate kita itu menggunakan Instagram, TikTok, dan kelompok-kelompok yang pencinta makanan Korea. Terus kemudian juga untuk penjualan dan awareness dan reputation gitu, kita juga bentuk untuk key metric kita itu 3, itu penjualan, awareness, dan reputasi. Terus kemudian untuk biaya operasional kita juga kita bentuk itu untuk sewa tempat, listrik, bahan makanan, bahan masakan, gaji karyawan, dan biaya pemeliharaan dan kebersihan tempat. Terus untuk penjualan kita punya itu ada penjualan dining dan delivery untuk revenue stream. Jadi itu untuk yang kita jelaskan di kita punya value proposition canvas kita untuk produk Bawon Kitchen. Oke, sekarang menjelaskan competition analysis. Jadi berdasarkan kami punya kompetitor, kami juga melihat beberapa kompetitor yang kami coba survei, yaitu seperti Borga, Oju, Soul Kitchen, dan Magal Korean Barbecue. Yang dimana kita bandingkan dari sisi harga, branding channel, packagingnya, market review, dan UPV-nya. Jadi dari beberapa kompetitor ini memang ada beberapa keunikan masing-masing. Yang kita tahu bahwa untuk yang di Borga sendiri itu juga memang untuk dari sisi harga dia di sekitar 100 sampai 200. Kemudian untuk Oju di sekitar 50 sampai 100 ribu. Untuk yang Soul Kitchen itu di sekitar di 50 sampai 100. Dan Magal itu di sekitar di 200.000 ke atas. Dan kita punya rate sendiri itu di sekitar di 100.000 sampai 200.000 per person. Untuk branding channel untuk di Borga, Oju, Soul Kitchen, dan Magal itu semua offline store. Kalau kita dibedakan, kita coba untuk offline selain juga online store. Kemudian untuk packaging kita untuk Borga full kitchen, full service semua, kecuali yang di Magal itu buffet, dan kalau kita juga full service tambah delivery service. Untuk market review sendiri, untuk makanan sendiri itu rasanya kalau di Borga baik ya, bagus, enak. Di Oju standar, kalau di Soul Kitchen itu enak, kemudian di Magal juga standar. Di kita usahakan juga yang beberapa coba itu juga enak rasanya. Untuk service juga kita semua, untuk kita juga service kita utamakan baik. Dan yang lainnya juga baik, kecuali yang untuk yang lain juga standar. Kemudian tempatnya juga yang comfortable, itu yang lebih comfortable hanya di Borga dan di Borga sama di Magal. Itu juga baik. Sedangkan untuk harga rata-rata semuanya yang tinggi itu yang mahal itu yang tinggi ada di Borga sama di Magal yang lebih agak mahal. Dan untuk Di sini udah terlihat what is your MPP ya. Apa sih MPP yang kita ambil di sini kan udah jelas ya. Di dalamnya adalah kita ngambil Korea restoran Korea dengan konsep makanan tradisional dinasti Joseon. Di mana di sini kita mengandalkan dengan rasa yang autentik. Berapa lama sih kita menguji MPP ini ya? Lama uji MPP dari makanan yang kita sediakan atau Maun Kitchen ini eh, kami memperkirakannya antara 1 sampai 3 bulan. Sebenarnya sih waktunya itu tergantung pada beberapa faktor seperti kompleksitas menu yang
kami ambil atau kami akan sediakan itu ya. Menu yang lebih sederhana mungkin memerlukan waktu uji coba yang lebih singkat. Sedangkan menu yang lebih rumit mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Di sini ada jumlah peserta, semakin banyak peserta yang diuji atau dites, akan semakin banyak pula data yang akan dapat dikumpulkan dan mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama. Di sini ada berapa lama sih, siapa atau target yang akan diuji coba dalam Mawon Kitchen ini sendiri? Ya, yang pertama yang udah pasti ya dari kita sendiri adalah target kita adalah pencinta makanan Korea. Orang yang tertarik dengan masakan Korea tentunya mulai dari seperti mahasiswa dan pekerja kantoran, para profesional muda yang sibuk dan mencari makanan yang nyaman dan enak. Jumlah target audien yang ideal untuk uji coba MPP adalah sekitar 50-100 orang. Ini sebenarnya sudah sangat cukup banyak untuk mendapatkan masukan yang berharga tanpa memakan waktu dan biaya yang terlalu banyak. Dan selanjutnya adalah how will we get to that audience? Di sini kita mempromosikan atau mendapatkan audiens itu adalah dari media sosial ya. Nah, media sosial di sini adalah berperan sangat penting di mana di sini adalah kita bisa uji coba atau promosi di media seperti ya Facebook, Instagram, dan Twitter. Karena di dalam media itu sendiri kita bisa pasang iklan di sana, ditargetkan iklan ke grup yang sesuai dengan minat atau demografi dari audiens itu sendiri. Di sini ada MPP validation, did now customer buy, why or why not? Dengan konsep restoran yang berkualitas dan makanan yang disajikan membuat konsumen cukup tertarik untuk membeli, ditambah lagi dengan pasar Korean food di Indonesia sendiri yang kita tahu sudah sangat luas ya dan orang sudah banyak yang tahu lah dengan makanan Korea sendiri dan makanan Mawon Kitchen yang merupakan makanan tradisional yang asli dari Korea membuat pencinta dari budaya Korea itu sendiri tertarik gitu untuk mencoba Mawon Kitchen yang akan kami sajikan. Di sini ada this customer pay, the price we expected, why or why not. Di sini kita membicarakan harga yang akan diberikan kepada customer sendiri. Harga yang dari kami tawarkan sih sebenarnya relatif lebih murah dibandingkan dengan makanan Korea lainnya. Jadi konsumen sendiri adalah cukup banyak pelanggan yang jadi konsumen merasa pelanggan yang tidak keberatan dengan harga Mount Kitchen yang akan kami sajikan. Di sini ada kualitas dari produk ya, dari produk atau interest atau ketertarikan lah dari produk kami. Dari kualitas atau rasa Mawon Kitchen sendiri adalah cukup membuat lidah konsumen tertarik membeli. Karena di sini juga ditambahkan dengan desain restoran yang kami buat adalah sangat menarik di kalangan milenial dan terutama adalah Gen Z itu sendiri, yaitu dengan suasana Instagramable sehingga membuat mereka selalu ingin berkunjung kembali. Di sini adalah customer sendiri adalah akan merekomendasikan atau akan membagikan lah tentang atau produk yang kami tawarkan ini. Dengan rasa Mawon Kitchen yang khas itu sendiri dan suasana restoran yang sangat Instagramable di kalangan konsumen akan menghasilkan pengunjung setiap hari selalu ramai. Artinya dapat disimpulkan pelanggan yang sudah mencicipi rasa makanan dan mereka merasa nyaman dengan suasana restoran, pastinya mereka juga akan mengajak teman ataupun kerabatnya. Di sini ada MPP Validation Conclusion. Ya, di sini Mawon Kitchen adalah restoran Korea yang mengusung cita rasa otentik dan suasana nyaman. Memiliki peluang besar untuk berkembang dan meraih kesuksesan. MPP Mawon Kitchen sendiri adalah menawarkan hidangan Korea otentik dengan rasa yang lezat dan berkualitas tinggi, menyediakan layanan pelanggan yang ramah dan membantu, menciptakan suasana restoran yang nyaman dan berkesan dengan konsep makanan tradisional era Joseon. Dari MPP Mawon Kitchen ini, kami sangat meyakini akan berhasil memikat pelanggan dengan kelezatan hidangannya, pelayanannya yang prima, dan suasana yang nyaman. Fondasi ini menjadi landasan yang kokoh untuk mengembangkan bisnis dan akan membangun suatu loyalitas atau apa sih kesetiaan dari pelanggan itu sendiri. Ya, di sini mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, J, untuk bagian sales plan-nya.
Iya, tadi teman-teman saya, rekan-rekan saya sudah menyampaikan beberapa hal tentang makanan atau produk yang kami sajikan. Dalam kali ini juga saya menyampaikan dalam sales plan kami atau target atau planning kami, di mana ini memang kita rancangkan untuk memaksimalkan potensi penjualan mall kitchen dengan mempertimbangkan konsep unik restoran target pasar industri makanan Korea di Indonesia. Jadi yang pertama yang kami utamakan dulu yaitu target penjualan. Jadi memang setiap kita punya usaha, setiap kita membuat suatu bidang atau memasarkan suatu produk, pasti yang kita utamakan dulu adalah penjualan. Jadi kami membuat target mencapai 100 pelanggan per hari dalam 6 bulan pertama, lalu meningkatkan pendapatan bulanan sebesar 20% setiap kuartal. Artinya, di sini kami ingin setiap bulannya, setiap harinya, atau per 6 bulan itu selalu mengalami perkembangan, baik itu dari segi omset, baik itu segi profitnya. Lalu yang kedua, strategi penetapan harga. Nah, di sini yang menjadi tantangan dalam makanan adalah di harga. Kadang-kadang harganya mahal, tetapi ketika memang sudah ramai, juga harganya semakin naik lagi. Sehingga itu bisa membuat kekurangan pelanggan. Makanya di sini kami menetapkan harga menu antara 100.000 sampai dengan 200.000 per orang. Gitu. Jadi, dan bukan hanya itu, kami menawarkan paket makan untuk grup atau keluarga dengan harga yang lebih menarik. Kita tahu bahwa memang sudah budaya di negara kita ini makan bersama dengan keluarga. Itu yang lebih memang diistimewakan. Maka dari itu kami menawarkan paket makanan keluarga ini. Lalu selanjutnya yang ketiga, promosi dan diskon. Bukan orang Indonesia kalau bukan senang dengan diskon. Tentunya namanya diskon orang Indonesia paling senang. Maka dari itu kami menghadirkan diskon 5% untuk pembelian pertama melalui aplikasi delivery. Program loyalitas pelanggan setiap 10 kali kunjungan mendapatkan satu hidangan gratis. Lalu selanjutnya, strategi peningkatan penjualan. Nah, jadi di sini juga kami menargetkan strategi peningkatan penjualan kami itu diskon 10% untuk pembelian makanan antara jam 14 sampai dengan jam 17. Nah, jadi bukan hanya setiap harinya, tapi setiap jamnya pun kami mengutamakan. Kami membuat suatu target. Jadi setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ada mengalami kenaikan, artinya tidak stagnan di sana. Lalu yang terakhir untuk metode pembayaran. Nah, untuk metode pembayaran ini, kita sudah bukan lagi era-era zaman dahulu yang memang selalu mengutamakan hanya pembayaran cash, segala macam. Cuman saat ini kan kita sudah era digital, sudah perkembangan zaman yang semangat-semangat, yang semakin marah. Maka dari itu kami menyesuaikan dengan zaman yang sekarang era modern, itu menerima pembayaran tunai, kartu debit, kredit, dan e-wallet. Tujuannya apa? Untuk memudahkan pelanggan-pelanggannya kita. Karena zaman sekarang sudah beralih kepada, kalau kata bahasa anak didik sekarang ini, e-money. Artinya dengan bentuk uang yang elektronik, maka dari itu kami menyediakan dengan fasilitas itu dan juga media pembayaran yang lainnya seperti split bill. Lalu masuk selanjutnya yang kami sampaikan di sini adalah go-to-market strategi. Itu strategi kami dalam pemasaran. Nah, jadi strategi yang kita rancang untuk memaksimalkan keunikan konsep Mau Kitchen ini dan menarik target pasar yang tepat. Artinya target yang kita utamakan itu di pasar dari uh, pencinta-pencinta makanan Korea. Itu generasi milenial serta Gen Z yang mencari pengalaman kuliner yang otentik dan Instagramable. Karena itu memang sudah menjadi hal yang sangat umum ya. Kalau kita lihat Gen Z atau di era milenial ini sudah mengutamakan
autentik, Instagramable itu. Karena itu menjadi penarik buat mereka. Nah, yang pertama segmen segmentasi pasar. Jadi kita juga fokus pada pecinta makanan Korea, target utama itu mahasiswa dan pekerja kantoran. Itu dimulai dari usia 20 sampai usia 45 tahun. Kenapa? Karena di usia 20 sampai 45 tahun ini adalah usia-usia produktif ya. Yang mereka sangat demam dengan makanan-makanan, mereka selalu mencoba dengan khas-khas apapun, termasuk dengan khususnya khas-khas Korea. Lalu positioningnya memposisikan Mau Kitchen sebagai restoran Korea yang otentik dengan konsep unik makanan tradisional, yaitu di era kerajaan dinasti Joseon. Lalu kami di sini menyediakan strategi produk, yaitu apa? Menyajikan menu makanan Korea tradisional era dinasti Joseon ini menawarkan pilihan menu halal dan non halal. Karena memang kenapa kita sediakan halal dan non halal? Karena dengan berbagai suku, dengan berbagai agama di negara ini, sehingga itu membuat kami untuk menghadirkan pilihan menu itu. Maka dari itu ada pilihan halal dan non halal. Dan juga menggunakan bahan-bahan segar tentunya ya, dan berkualitas tinggi. Karena makanan itu, enak itu, syarat utamanya adalah bahan yang segar dan kualitas yang tinggi. Itu sudah pasti. Lalu selanjutnya strategi promosi. Jadi memanfaatkan media sosial ini sudah tuh alat kami untuk mempromosikan menu, baik itu bahkan suasana restoran. Karena itu akan menarik market, karena di era digital sekarang banyak di sosial media itu sudah semakin gampang diakses. Apapun yang kita pasarkan, kita update di sosial media segala media sosial apapun, baik itu Instagram, TikTok, atau yang lainnya, itu sangat-sangat memudahkan untuk kita memasarkan. Lalu berkolaborasi dengan food blogger atau biasa disebut influencer-influencer yang memang mereka sering sekali sangat senang untuk merasakan makanan-makanan dan berbagi kepada fans-fansnya mereka. Nah, lalu yang terakhir, ini strategi distribusi. Jadi kami di sini membuka gerai offline di lokasi yang strategis. Artinya, kami tidak hanya membuka gerai yang memang di tempat-tempat yang mohon maaf yang memang daya jualnya sangat rendah. Kami mengutamakan dengan daya jual belinya yang sangat tinggi, sehingga untuk memudahkan makanan kami untuk disukai dan juga banyak pengunjung. Menyediakan layanan delivery untuk area sekitar. Artinya kami bukan hanya sekedar mengutamakan customer harus datang ke restoran, tapi kami juga bisa mengantar di area-area sekitar. Lalu di sini untuk yang keenam, pengalaman pelanggan. Jadi dengan kami sampaikan tadi, kami membuat senyamannya mungkin dan se-instagramable mungkin dan otentik. Ini akan membuat pengalaman pelanggannya kita yang semakin candu datang ke restoran yang kami buat, melatih staf untuk memberikan pelayanan yang ramah, berpengetahuan tentang makanan Korea. Artinya, karyawan-karyawan yang memang kita hiring atau yang kita rekrut, yang memang harus kita utamakan pelayanan yang ramah. Karena dengan pelayanan yang ramah, itu akan membuat pelanggan-pelanggan semakin senang dengan suasana dan semakin senang ingin berkunjung lagi, dan wajib karyawan itu punya pengetahuan tentang makanan Korea apapun, bukan hanya dengan makanan kita, tapi jenis makanan Korea-Korea lain harus punya pengetahuan dengan itu. Sehingga mereka akan bisa menawarkan perbedaan-perbedaan bagaimana makanan Korea yang lain dan khasnya makanan Korea yang kami sajikan itu Mount Kitchen ini. Lalu yang di sini yang terakhir adalah strategi digital. Jadi kita mengoptimalkan SEO atau untuk website restoran, mengelola akun media sosial secara aktif, dan juga menggunakan iklan berbayar di platform digital untuk menjangkau target market yang lebih luas. Nah, jadi semuanya segala strategi kami yang kami sampaikan, planning yang sudah kami sediakan di sini, makanya kami sangat optimis dengan Mawon Kitchen ini akan sangat luas dan akan semakin cepat dirasakan oleh customer-customer atau pecinta-pecinta makanan Korea. Namun, di balik bagusnya planning, bagusnya bagaimana rasa, tentunya kita akan masuk kepada startup cost. Yang artinya apa? Di balik itu ada cost yang harus kita siapkan.
ada dana. Pastinya ketika kita membuka suatu usaha apapun, baik itu makanan, baik apapun, dan kita harus memperhitungkan cost-nya. Nah, maka dari itu, untuk startup cost-nya, ini akan disampaikan oleh rekan saya kembali, itu dengan Bapak Boen Sidodo. Silakan Bapak Boen. Oke, untuk penjelasan mengenai startup cost, jadi gini, kita punya perencanaan ini bahwa kita membudgetkan untuk kita punya pembentuk restoran itu sekitar di 500 juta. Yang dimana kita bagi tiga, yaitu ada namanya startup cost, capital work in progress, dan untuk static operation. Dimana untuk startup cost itu sendiri kita budget sekitar di 150 juta. Yang dimana kami pecah untuk desain restoran sekitar 75 juta itu karena memang untuk bentuk restorannya memang agak sedikit berbeda, maka kita perlu ada cost untuk desain restoran sendiri. Kita perlu adanya website yang dimana kita untuk membentuk kita punya bisnis online kita. Kedua juga kita juga perlu komputer system yang untuk menjalankan kita punya sistem di resto dan lainnya. Terus kemudian mendevelopment produk food dan beverage juga kita lakukan untuk supaya kita bisa mendapatkan produk-produk yang lebih baik. Yang dimana untuk capital work in progress kita itu untuk fixed asset itu kita perlu untuk furniture, kitchen, dan utilities. Untuk starting operation kita sendiri kita punya budget untuk produk launch expand yang untuk pertama kali supaya untuk bisa mendapatkan customer. Jadi kita membuat mendesain produk-produk kita dulu supaya menarik ya. Kemudian kita perlu ada rental expense yang gimana kita budget sekitar lebih besar, sekitar 80 juta dengan target kita 5 tahun sewa. Dan kita juga perlu start untuk material food dan beverage. Dan jadi kurang lebih total itu ada sekitar 500 juta yang kita siapkan untuk memulai bisnis ini. Oke, untuk yang forecast plan kita, PL kita sendiri, kita untuk 1 tahun itu kita punya planning sekitar di 500 juta yang dimana kita bagi rent sekitar selama 12 bulan itu. Di bulan pertama di sekitar 30 juta kita punya target yang kita coba tingkatkan sampai di Desember sekitar 56 juta, yang dimana untuk price foodnya itu tetap sama di angka 100.000 per order. Dengan jumlah unit soldnya itu kurang lebih kita start di 300-an diharapkan dalam 1 bulan, dan di mana kita harapkan di Desember itu bisa di 500-an order. Jadi dengan total order tuh kurang lebih 1 tahun pertama itu sekitar di 5.000 order yang kita harapkan dengan nilai value-nya sekitar di 500 juta omset kita. Dengan gross budget kita tuh sekitar di 300 jutaan, yang dimana perhitungan cost per unit kita itu sekitar di 40 ribuan. Dan untuk fixed asset kita sendiri kita bagi adalah gaji, marketing, transport, utility, office, dan rent. Gimana untuk gaji sendiri kita untuk tahun pertama mungkin kita tidak ambil gaji dulu, jadi kita lebih fokus kepada untuk market sendiri. Jadi ini untuk karyawan-karyawan yang mau mulai start kita punya bisnis. Untuk marketing dan promotion kita perlu ada karena kita untuk transaksi online kita sendiri, untuk cost transaksi online. Karena itu sangat penting untuk bisa mendapatkan customer secara online. Dan kita harapkan dengan rencana kita itu net profit loss kita itu sekitar 72 juta. Dengan gross budget profit kita masih di 60%, dengan net profit kita sekitar di 14%. Itu kita punya planning untuk forecast plan PL kita. Dan unit ekonomi kita di tahun pertama di 2023 itu dengan revenue di 500, cost kita sekitar 200-an, gross profit kita sekitar di 300-an, dengan gross profit budget kita sekitar 60% seperti yang kita lihat di PL kita. Operating cost kita di 400-an dengan operating profit kita di 14%. Itu juga kita hitung untuk unit ekonomi sendiri, di mana unit ekonominya adalah bahwa untuk customer acquisition cost kita itu di sekitar di 7.300, itu dengan asumsi bahwa dengan total biaya marketing kita selama 1 tahun
yang kita bisa mendapatkan sekitar 7.000 per customer cost kita untuk berapa customer. Dengan customer long life kita itu kita harapkan di sekitar di 300 ribuan. Untuk ARPU kita di 100 ribuan. Asumsi tahunan kita itu kita punya target itu di 500 customer purchase order. Dengan customer cancel kita come rate itu 20%. Dan depreciation dan amortisasi kita belum hitung dengan kondisi 0% untuk perhitungan kita saat ini. Oke, untuk finding plan dan projection di 5 tahun ini kita merencanakan di tahun pertama di 505.000, di tahun kedua 6.000, untuk number of sales kita di tahun ketiga di 8.500, tahun keempat 12 ribuan, di tahun tahun kelima sekitar 20 ribuan. Yang dimana harga rata-rata kita di tahun pertama sampai tahun ketiga masih tetap di 100 ribuan. Kita baru meningkatkan harga itu di tahun keempat dan kelima di 120 ribu. Dengan cost per unit kita di tahun pertama dan tahun ketiga di 40 ribu. Dan tahun keempat kelima di 60 ribu. Yang dimana kita punya target revenue kita itu kita harapkan dengan planning kita dengan kenaikan di setiap tahunnya di 20%. Kita punya target growth kita sekitar 20%. Kita harapkan bahwa revenue di tahun kelima itu bisa di 2,4 M. Dengan cost kita itu sekitar 1,2. Kita harapkan dengan pasti ada profit sekitar 1,2. Untuk capital cost kita itu ada di capital cost kita ada di 3 tahun pertama yang kita akan tingkatkan. Di tahun pertama cost kita di 320 juta untuk equipment, production development sama other, termasuk dalamnya sewa ya. Di tahun ketiga kita rencana di budget kita sekitar 95 juta. Di tahun terakhir, tahun kelima sekitar 120 juta. Dengan kita punya expand ya kurang lebih sama untuk salary, marketing, transport, utility, office, dan rent. Kita punya target ya kurang lebih sekitar di 795 juta di tahun terakhir, tahun kelima. Dengan EBITDA kita, dengan perhitungan kita itu kurang lebih di tahun pertama di 16%, tahun kedua di 17%, tahun ketiga 19%, tahun keempat 17%, dan tahun kelima di 18%. Kita punya planning untuk kita punya EBITDA kita sendiri. Dan untuk rencana kita untuk current equity capital kita adalah bahwa kita punya modal itu yang dari kita sendiri sekitar 200 juta dan kita akan rencana pinjam dari bank sekitar 300 juta. Jadi akan kita convert menjadi modal sekitar 500 juta. Dan kita juga menghitung kita punya value current company kita dengan metode earning multiple method yang kita harapkan bahwa berdasarkan kondisi market yang sama, bisnis yang sama, itu kita punya nilai itu di 1,5%, 1,5%, yang dimana kita punya nilai total earning kita selama 5 tahun itu kurang lebih di 1 miliaran. Jadi kalau kita bicara kita punya multiple value kita tuh sekitar 1,5, berarti kurang lebih 1,5 M kita punya nilai value perusahaan. Dan kita punya target juga untuk fundraise kita untuk meningkatkan modal, dengan kita rencana mau meningkatkan modal sekitar di 450 juta dengan melepaskan 30% saham kita. Kita harapkan dengan kita melepaskan saham ini dan mendapatkan modal baru, kita harapkan juga dengan sendirinya kita punya akan ada peningkatan kita punya market, income kita akan meningkat, otomatis kan profit kita ke depannya akan bisa lebih baik. Itu rencana kita untuk projection kita sendiri untuk ke depannya. Oke, demikian untuk dari kami, dari saya sendiri yang menjelaskan mengenai funding plan and projection untuk bisnis Mawon Kitchen sendiri. Terima kasih. Kemampuan. Jadi dari semuanya sudah disampaikan bagaimana planning dari kami, bagaimana target pasar kami, bagaimana juga untuk MVP kami, dan juga cost-cost yang memang dipersiapkan. Itu tujuannya agar memang
Mount Kitchen ini dengan dapat terrealisasi dengan sebaik mungkin, baik dari startnya dan bahkan setiap bulannya tadi kami meyakini akan semakin ada progres, semakin ada omset atau bahkan profit yang memang sangat memuaskan. Jadi saya kira itu aja yang bisa kita sampaikan ya dalam presentasi yang kami sampaikan ini, yaitu dalam grupnya kami CC dalam Born Kitchen ini ya, yaitu nama grupnya kami dalam presentasi ini, dalam kelompok ini, itu dengan CC Food Indonesia. Jadi sekian dari kami, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya, selamat beraktivitas. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Itu mungkin suatu bagian koreksi dari bagian kami. Terima kasih semuanya.